Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Oh iya, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Ini adalah podcast pertama kami. Jadi untuk podcast pertama ini kita mau bahas-bahas tentang masker nih. Entah itu pentingnya masker atau tentang bagaimana caranya menggunakan masker yang benar. Nah, pemerintah Indonesia menganjurkan setiap warga yang beraktivitas di luar rumah untuk mengenakan masker. Pada awalnya sih anjuran ini untuk orang-orang yang sakit aja, tapi sekarang ini semua orang diwajibkan untuk menggunakan masker. Kenapa hal itu dilakukan? Karena selaras dengan studi terbaru di Amerika Serikat yang mengarahkan semua orang harus mengenakan masker untuk pencegahan penularan virus corona. Berdasarkan hasil studi Komisi Tetap Penyakit Menular dan Ancaman Abad 21 di Amerika Serikat, virus corona bisa menular melalui percakapan dan pernapasan normal dengan orang yang terpapar loh. Jadi, virus ini bisa menular lewat pernapasan ataupun percakapan dengan orang yang terpapar. Karena percikan ludah atau droplet dapat menjadi penyebab kita terpapar virus. Makanya kita harus menggunakan masker, teman-teman. Kalau ngomongin pentingnya masker sih, jawabannya ya pasti penting. Karena masker adalah salah satu cara untuk kita supaya tidak terkena atau terpapar virus. Bayangin aja nih, kita keluar rumah nggak pakai masker, terus kita ngomong sama orang banyak. Dan di antara orang banyak itu ada salah satu yang ternyata terpapar virus corona. Kita yang udah terlanjur ngomong, udah kena percikan ludah atau droplet dari si penderita itu, jadi terpapar juga dong. Terus gimana dong sama orang-orang yang di rumah, adik kita, kakak kita, ibu kita, ayah kita? Pasti semua terpapar. Nah, makanya itu pentingnya menggunakan masker untuk melindungi diri kita dan juga keluarga kita. Nah, selanjutnya bagaimana cara memakai masker kain non-medis dengan aman? Yang pertama, sebelum menggunakan masker, kita harus mencuci tangan. Terus, kita harus memeriksa apakah masker itu masih layak pakai atau sudah kotor. Ingat, menggunakan masker itu, hidung, mulut, sama dagunya harus tertutup. Jangan sekali-kali menyentuh masker. Sebelum melepas masker, kita harus cuci tangan lagi. Jika akan menggunakan masker tersebut kembali, simpan masker di dalam plastik bersih atau kantongan yang dapat ditutup kembali jika masker tidak kotor atau basah. Hal yang perlu dihindari atau yang jangan dilakukan ketika kita menggunakan masker kain atau non-medis adalah yang pertama, tidak boleh memakai masker jika sudah terlihat rusak. Setidaknya kita punya 3-5 masker agar bisa digunakan secara bergantian dan dicuci setelah kita menggunakannya. Kemudian, jangan memakai masker yang sudah terlihat longgar. Otomatis, itu tidak menutup semua sisi. Jangan menggunakan masker juga di bawah hidung. Itu sih sama aja nggak pakai masker. Yang terpenting, jangan melepas masker ketika kita berada di kerumunan orang dengan jarak yang setidaknya 1 meter. Ya itu sih sudah pasti, karena ngapain kalau nggak pakai masker di kerumunan. Oh iya, jangan pakai masker yang ikatannya sangat kencang. Dan satu lagi, yang paling kalian ingat adalah jangan sampai berbagi masker dengan orang lain, entah itu dengan adik kalian ataupun dengan orang tua. Jangan sampai, oke? Nah, ngomong-ngomong tentang adik, penting gak sih adik kita itu pakai masker? Menurut pemerintah, pemakaian masker tidak dianjurkan jika anak tidak sakit atau tidak berada di dekat orang yang sakit. Jadi, kalau misalkan anak di dekat orang yang sakit, ya harus pakai masker dong. Atau misalnya di rumah sakit atau di puskesmas harus pakai masker. Pakaikan adik masker jika ia sedang batuk pilek atau ia berada di dekat orang yang sedang sakit. Dan juga memilih masker yang ukurannya pas agar nyaman digunakan oleh adik. Kenapa tidak dianjurkan? Karena memakai masker bisa membuat anak merasa gerah
dan kurang nyaman untuk bernapas, sehingga ia akan bolak-balik melepas dan memasang masker itu kembali, serta menyentuh masker dan wajah tanpa mencuci tangan. Hal ini justru akan meningkatkan resiko anak terinfeksi virus loh, dan kuman penyakit lainnya. Jadi, ketimbang memakaikannya masker, lebih baik kakak dan orang tua mengurangi membawa adik kita keluar rumah, apalagi ke tempat yang ramai seperti pusat perbelanjaan ataupun tempat bermain. Tapi jika memang harus keluar rumah, usahakan agar adik tidak dekat-dekat, digendong, ataupun dicium oleh orang lain, terutama orang yang tampak sakit. Selain itu juga, pastikan juga area wajah adik tidak disentuh tangan yang belum dicuci. Memakaikan adik masker perlu dipertimbangkan dengan baik loh. Pasalnya, masker bisa melindunginya, tapi bisa juga meningkatkan resiko untuk terinfeksi. Oleh karena itu, lebih baik kakak atau orang tua fokus pada langkah pencegahannya yang lain, seperti membiasakannya untuk cuci tangan. Pastikan juga adik paham mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar, dan kapan saja ia harus mencuci tangan. Ingatkan ia untuk mencuci tangannya secara teratur, tidak menyentuh wajah ataupun makan dengan tangan kotor. Nah, itu tadi penjelasan mengenai seputar masker, entah itu pentingnya masker atau bagaimana cara menggunakan masker yang benar. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, menggunakan masker itu bukan cuma menghindari kita dari virus corona, tapi juga virus-virus yang lain loh. Makanya, menggunakan masker bukan cuma untuk melindungi diri kita, tapi juga untuk melindungi orang lain. Kalau misalkan kita melihat teman yang tidak pakai masker, diingatkan dengan cara yang baik ya. Dan jangan lupa social distancing. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.